Kenalin, nama aku Auliana Syarifah dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia, tempat kita tinggal, tempat kita dibesarkan, tempat kita dilahirkan, memiliki sejarah panjang hingga sampai di titik ini. Kita sebagai generasi muda hendaknya selalu menjaga apa yang diwariskan oleh para leluhur kita. Ketika SD kita belajar bahwasanya Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua benua, yaitu dua benua Australia dan juga benua Asia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Jadi kekayaan Indonesia itu sangatlah berlimpah dan pulau-pulaunya juga banyak. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, budayanya pun juga banyak. Kemudian tradisi, ras, bahkan agama pun juga banyak di Indonesia. Nah, hal ini juga diklarifikasi dan juga dibenarkan oleh data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa lebih dari 17.000 pulau, ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia dan juga lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia yang sekitar 87%-nya beragama Islam. Dengan banyaknya keragaman budaya, suku, bangsa, agama, ras, maka hendaknya sistem pendidikan di Indonesia itu berlangsung secara adaptif dan juga dapat menjadi penguat karakter bangsa yang religius dan juga moderat. Nah, menurut Azra, dalam bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara menyebutkan kalau misalkan pendidikan Islam di Indonesia itu masuk seiring dengan masuknya Islam di Kepulauan Nusantara, yaitu sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. By Muslim armies, Indonesia was introduced to Islam by traders from the Middle East. From there, the religion spread organically from west to east across the archipelago. Nah, pada saat itu pendidikan Islam disebarkan melalui pengajian-pengajian di surau ataupun di langgar dan juga di pesantren. Bukan dilanggar gitu, bukan dilanggar tapi dilanggar. Nah, gitu maksudnya. Nah, semenjak adanya kolonialisme dan imperialisme barat yang begitu kejam, yang begitu tragis, sadis, membuat pendidikan Islam di Indonesia itu mulai terancam oleh masuknya pelajaran-pelajaran ataupun informasi-informasi barat. Nah, sehingga pendidikan Islam itu mulai terancam, mulai seperti diberhentikan. Namun, ketika Indonesia sudah mulai merdeka, pendidikan Islam itu mulai masuk lagi dan dikuatkan dengan adanya kebijakan pemerintah di dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri. Terus kebijakan pemerintahnya apa? Nah, kebijakan-kebijakan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan juga di dalam SK Dirjen Pendis Kemenak Republik Indonesia tentang kurikulum madrasah yang terbaru. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tadi dapat membuat posisi pendidikan Islam itu menjadi terintegrasi di dalam sistem pendidikan nasional. Nah, Kementerian Agama itu diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 itu menyebutkan kalau misalkan ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Kalau misalnya lingkungan pendidikan formal itu yang kita tahu ada SD, SMP, SMA. Tetapi kalau misalkan di lingkungan pendidikan formal Islam itu ada yang namanya Raudatul Atfal atau RA, kemudian ada yang namanya Madrasah Sanawiyah atau MTS, kemudian ada juga yang namanya MA, Madrasah Aliyah, dan juga ada yang namanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI. Nah, di dalamnya
itu membahas tentang pendidikan Islam. Nah, menurut SK Dirjen nomor berikut tertera kalau misalkan di dalam madrasah itu pelajarannya sama saja dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, namun terdapat beberapa muatan lokal keagamaan yang ditambahkan oleh Kementerian Agama seperti ibadah, akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, bahasa Arab, sejarah, peradaban Islam, dan sebagainya. Ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terkenal di Indonesia, seperti Lembaga Pendidikan Gontor atau Pondok Pesantren Gontor, kemudian ada juga Pondok Pesantren Tebu Ireng, kemudian ada pula yang kita kenal itu seperti UIN Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta, dan juga ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian ada juga di IAIN atau di UIN lainnya. Nah, kemudian kita membahas tentang bagaimana tantangan dan juga inovasi yang bisa kita terapkan di dalam pendidikan Islam pada saat ini. Mengingat pada saat ini perkembangan arus globalisasi yang semakin masif, jadi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu seperti adanya arus liberalisme dan sekularisme. Ada pula tantangan intoleransi, sikap yang tidak toleran. Itulah beberapa tantangan ketika kita tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di era sekarang. Namun ada juga beberapa inovasi seperti pendidikan agama yang bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan umum, dan juga integrasi ataupun kombinasi dari pendidikan Islam yang ada untuk dimasukkan ke dalam ruang digital. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini, pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang informatif. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Bye-bye.